udah siap semuanya untuk mulai ibadah WTC Kids Online minggu ini? Kak Angel? Iya, Kak Angel mau kemana? mau main. Kok mau main? Ini udah mau mulai loh ibadah WTC Kids Online. Tuh adik-adik di rumah udah siap semuanya. Oh iya. Iya, sapa dulu Shalom dong. adik-adik. Oh iya kak, tema minggu ini apa ya? Nah, tema minggu ini kita akan belajar Tuhan menciptakanmu untuk sebuah alasan. Oh iya, siapa yang belum ikut Kids Altar? Oh, Kids Altar itu ya Kak, tahu. Pasti adik-adik semua udah pada daftar Kak. Kita kan Oh. bisa sharing firman Iya. Tuhan, bisa tanya-tanya, bisa cerita sama teman-teman dan kakak-kakaknya juga. Betul Kak Nah, Feby. untuk adik-adik yang belum daftar WTC Kids Altar, bisa kunjungi Instagram WTC Kids untuk info lebih selanjutnya. Betul Kak Feby. Nah kalau gitu udah gak sabar nih Kak untuk mulai ibadahnya kita hari ini. Iya. Kalau gitu sebelum kita mulai kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti Kak Angel yang akan pimpin dalam doa. Oke, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan berkati ya, biar kami semua bisa menjalaninya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat menikmati ibadah. Selamat menikmati ibadah. Shalom adik-adik. Shalom Udah adik-adik. siap semuanya? Ayo bangkit berdiri. Kakak mau ajak adik-adik nyanyi bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kita ulang dari awal ya. Bertambah-tambah dalamnya, tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Wah, benar ya adik-adik, kalau kasih Yesus itu semakin hari bertambah lebar, bertambah dalam, dan bertambah tinggi. Nah sekarang adik-adik kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita mau nyanyi, terima kasih Yesus. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
ikuti Kak Angel berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Supaya kami bisa duduk dengan diam dan mendengarkan kakak-kakak dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan segala sesuatu karena ada alasan. Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan karena kecelakaan atau karena kebetulan. Tuhan menciptakan sesuatu karena ada satu alasan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Dan kita belajar pada hari ke-6 Tuhan menciptakan semua hewan daratan. Setelah Tuhan menciptakan semua hewan, Tuhan belum selesai. Karena pada hari yang ke-7 Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat istimewa. Dan inilah ciptaan Tuhan yang paling penting. Dia menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir, adik-adik. Nah, dapatkah adik-adik membayangkan kira-kira apa yang dia ciptakan? Tunggu adik-adik, Kak Puji punya 3 petunjuk. Nanti adik-adik coba tebak apa ya. Petunjuk yang pertama, adik-adik, Alkitab berkata bahwa dia menciptakan ini serupa dan segambar dengannya. Dan ia menciptakan ini seperti gambar dirinya. Ciptaan ini dijadikan Tuhan untuk mewakili Tuhan di seluruh bumi. Dan petunjuk yang kedua, dia ciptakan ini untuk mengenal dan menyembah Dia. Dan ini berarti Tuhan ingin memiliki hubungan dengannya, adik-adik. Nah, petunjuk yang ketiga, Tuhan menciptakan ini karena Tuhan juga punya tujuan dalam hidupnya. Nah, Tuhan menciptakan ini untuk satu tujuan, adik-adik. Ini berarti Tuhan ciptakan ini bukan karena kecelakaan atau kebetulan. Tuhan memiliki tujuan di pikirannya. Apakah adik-adik tahu? Nah, adik-adik, sekarang kita buka ya. Ciptaan ini adalah manusia. Tuhan menjadikan Adam dan Hawa untuk satu tujuan, yaitu supaya mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan Adam. Dia ingin Adam mengenalnya. Seperti juga adik-adik. Tuhan menciptakan adik-adik karena Tuhan mau adik-adik mengenalnya. Nah, adik-adik, jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan rindu, Tuhan ingin berfokus kepada dirimu. Karena Tuhan punya tujuan ketika Tuhan menciptakan dirimu. Dia membuat sesuatu yang dahsyat dari apa yang tidak ada. Dan ingat adik-adik, Tuhan menciptakan adik-adik karena ada satu tujuan. Andy dan layangannya. Suatu hari, Andy dan ayahnya sedang duduk di taman dan melihat layang-layang berterbangan. Ini adalah kegiatan kesukaan Andy. Dan suatu hari, ketika mereka sedang duduk di taman, Andy berpikir dan memutuskan bahwa dia mau membuat layangannya sendiri. Lalu dia bilang sama ayahnya, "Papa, aku mau membuat layangan sendiri, tapi bukan layangan sembarangan loh Papa. Aku mau membuatnya spesial, dan aku mau layanganku menjadi layangan tercepat di kota ini." Ayah Andy pun berpikir bahwa itu adalah suatu ide yang sangat luar biasa, ide yang baik, karena tidak lama lagi di kota ini pun akan diadakan lomba layang-layang, yaitu minggu depan. Lalu ayah Andy berjanji bahwa
ia akan membawa Andy ke taman minggu depan untuk mengikuti lomba. Tanpa membuang waktu adik-adik, malam harinya Andy mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat layangan. Dia pilih bahan-bahan yang terbaik yang dia bisa temukan. Andy memiliki ide yang hebat untuk membuat layangannya. Dia menggunting huruf A yang besar dan menempelkannya pada layangannya. Bukan tanpa alasan Andy melakukan itu. Bukan tanpa alasan Andy menempelkan huruf A yang besar di layangnya. Ya, Andy mau semua orang di taman tahu bahwa itu adalah layangan Andy. Layangan yang akan mewakili dia sehingga semua orang bisa tahu kalau Andy lah yang membuatnya. Begitu juga adik-adik dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kamu untuk mewakili Tuhan. Dengan cara Dia menciptakanmu segambar dan serupa dengannya. Engkau diciptakan untuk mengingatkan orang di sekitarmu tentang Tuhan. Itu alasan Tuhan menciptakanmu. Lalu adik-adik, keesokan paginya Andy mulai berlari keluar rumah dengan membawa layangan yang semalam dibuatnya. Andy sangat bersemangat. Wah, ini adalah waktu untuk berlatih sebelum lomba. Andy mulai berlari ke sana kemari sambil menerbangkan layang-layangnya ke langit. Wow, layangannya terbang begitu cepat seperti yang Andy inginkan. Andy pun berlari dengan senangnya adik-adik ke seluruh penjuru taman, keliling taman. Layangan Andy terbang meliuk-liuk di langit. Wah, rasanya terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Lalu adik-adik, tiba-tiba Andy mendengar suara seperti benang putus. Saat Andy melihat ke langit, dia melihat layangannya putus talinya. Andy berusaha mengejar untuk mencari di mana layangannya, tapi sudah terlambat karena angin lebih cepat menerbangkan layangannya sehingga layangannya hilang, tidak bisa ditemukan. Andy begitu sedih adik-adik saat layangan dia buat dengan maksud tujuan yang luar biasa itu putus. Sekarang di tangan Andy tinggallah pegangan dan sisa benang. Andy pun sangat sedih. Dia duduk sendiri dan mulai menangis. Layangan yang kubuat dengan tanganku sendiri hilang. Padahal aku sudah begitu keras bekerja membuatnya. Aku ingin layangan ini jadi layangan tercepat di kota ini. Nah adik-adik, Andy membuat layangannya dengan suatu alasan. Andy mengira bahwa ia akan memenangkan pertandingan dan semua orang akan tahu bahwa itu layangannya yang hebat. Namun sekarang Andy sudah tidak memiliki layangan itu lagi. Malam harinya saat Andy tidur, dia pun bermimpi adik-adik. Andy bermimpi menerbangkan layangannya yang dia buat. Dan Andy sangat menyayangi layangannya. Layangannya begitu sangat kuat terlihat dan sangat cepat terbang. Karena manapun Andy pergi, orang-orang akan berkumpul di sekitarnya untuk mengagumi layangannya. Huruf A yang ada pada layangan Andy kelihatan sangat cerah. Banyak orang akan melihat ke langit dan berkata, "Wah, itu layangan Andy, keren." Layangan itu memberikan sukacita kepada Andy. Dari semua benda, barang yang pernah Andy buat, layangan inilah kesukaannya. Tapi ketika Andy bangun dari mimpinya, ia memutuskan untuk pergi mencari sampai dia menemukan layangan tersebut. Adik-adik, sebagaimana perasaan Andy terhadap layangannya, begitu juga perasaan Tuhan terhadap kita. Kamu adalah milik Tuhan yang sangat-sangat berharga, karena Tuhan menjadikan kamu untuk sebuah alasan. Dan semuanya Tuhan ciptakan. Dan kita, kamu, papa mama, ciptaannya yang paling Tuhan sukai. Nah adik-adik,
Andy pun mulai berjalan, menyusuri kota mereka, berjalan dari taman ke taman, dari satu tempat ke tempat lain. Sampai suatu ketika dia melihat sebuah toko mainan. Waktu dia perhatikan baik-baik, sesuatu yang menarik perhatiannya di dalam tertulis. Wah, dia baca tulisan adik-adik. Dijual layangan buatan tangan, wah, atau handmade. Waktu Andi lihat, wah, ada layangan berhuruf A yang besar. Dan ternyata, itu layanganku. Aku membuat layangan itu. Mereka tidak bisa menjualnya. Ini punyaku. Lalu Andy buru-buru masuk ke dalam toko. Tuan, layangan yang di jendela itu milikku, kata Andy kepada Pak Jose, pemilik toko. Tapi adik-adik, bukannya Pak Jose senang melihat kedatangan Andy. Dia malah marah adik-adik sama Andy. Oh, itu milikku sekarang. Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja. Dan kalau kamu mau, ya kamu harus membelinya. Andy pun adik-adik berusaha menjelaskan. Begini Pak, saya kan ada di taman waktu latihan untuk kompetisi atau lomba minggu depan nih. Belum adik-adik selesai Andy menjelaskan, Pak Jose bilang, ya kalau kamu memang menginginkan layangan itu, ya kamu harus membayarnya dengan 200.000 lah. Lalu adik-adik Andy jadi marah. Bapak gak ngerti, itu bukan sembarang layangan. Itu layangan yang aku buat dengan susah payah. Aku buat dengan tujuan khusus. Aku membuat layangan ini menjadi hebat. Nah, begitu juga adik-adik, sama seperti Andy. Kamu diciptakan sekali lagi untuk suatu tujuan. Diciptakan berbeda karena kamu dibuat dengan istimewa. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya Andy pulang ke rumah dengan kecewa. Dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali layangan istimewa yang dia buat dengan tujuan khusus. Keesokan harinya adik-adik, Andy pun mulai bekerja keras. Dia cari pekerjaan, mulai mengecat rumah tetangganya yang membutuhkan tenaganya, mulai membantu membuang sampah, mulai mengangkut belanjaan supermarket ke dalam mobil tetangganya. Dia mulai memotong rumput tetangganya sehingga dia melakukan apapun untuk mendapatkan upah. Karena perlombaan tinggal 1 hari lagi. Iya adik-adik, terus Andy bekerja keras karena layangannya dibuat untuk sebuah tujuan dan dia harus menang. Dan tibalah hari perlombaan itu adik-adik. Dan tepat di hari itu Andy pun sudah mengumpulkan uang 200.000 untuk membeli kembali layang-layangnya yang ada di toko Pak Jose. Hari itu Andy sangat senang adik-adik. Kenapa? Ya, karena dia sudah berhasil mendapatkan layangannya kembali. Dia tahu ini akan menjadi hari yang sangat baik buat Andy. Andy tahu bahwa layangannya akan menjadi layangan yang tercepat, layangan yang dibuatnya untuk alasan ini. Lalu tanpa membuang waktu, setelah Andy membayar 200.000 kepada Pak Jose adik-adik, Andy pun berlari secepat mungkin ke taman. Dan dia tiba di taman tepat waktunya perlombaan layang-layang akan dimulai. Andy tiba tepat waktunya. Dan Andy pun segera mengambil penang dan mulai menerbangkan layang-layangnya. Wow, keren sekali adik-adik. Layangan Andy berlomba dengan begitu hebatnya. Andy merasa sangat bangga saat itu. Dia melihat layangannya yang berhuruf A terlihat besar, cerah, dan semua orang melihat hal itu. Layangan itu terbang lebih cepat dari sebelumnya. Layangan itu terus membumbung naik tinggi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua orang kagum melihatnya.
Lalu para juri pun belum pernah melihat layangan seperti itu setelah bertahun-tahun mengadakan lomba. Dan akhirnya adik-adik, benar saja, para juri mengumumkan dengan sukacita bahwa layangan Andy lah pemenang lomba. Wow, semua orang yang ada di taman, papanya Andy, bersorak-sorai untuk merayakan bersama dengan Andy kemenangan Andy. Nah adik-adik, sama seperti Andy membuat layangannya dengan maksud dan tujuan untuk semua orang tahu bahwa itu layangan Andy. Andy yang luar biasa. Begitu juga dengan kita. Tuhan ciptakan kita dengan maksud tujuan supaya banyak orang mengenal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang luar biasa. Shalom adik-adik semuanya, kembali minggu ini bersama dengan Kak Diana. Minggu ini Kak Diana akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas sesuai dengan judul firman Tuhan kita adalah Tuhan menciptakanmu untuk sebuah alasan. Apa saja yang akan kita buat dan alat-alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah kita membutuhkan pensil warna, gunting, cutter, lem, cat warna berwarna biru dan hijau, lalu sebuah piring. Adik-adik bisa menggunakan piring plastik atau piring kertas, ya. Atau kalau misalnya adik-adik nggak punya di rumah piring kertas atau plastiknya, adik-adik bisa juga menggunakan kertas yang adik-adik bentuk menjadi lingkaran seperti ini. Ya, satu lagi yang paling penting, ini dia. Gambar penciptaan yang sudah Kak Diana print sebelumnya. Adik-adik nanti bisa mendapatkan gambar ini di link yang akan Kak Diana berikan di room chat. Ya, oke kita mulai ya bagaimana cara membuatnya. Pertama, kita warnain dulu adik-adik. Nih, gambar yang sudah Kak Diana print kita warnain dulu ya. Adik-adik bebas mewarnainya, mau pakai warna apa terserah. Ya, sesudah itu nanti kebetulan Kak Diana sudah warnain dan Kak Diana sudah gunting sesuai dengan kotak yang ada di sini. Jadinya seperti ini. Ini dia. Ya. Nanti kedua kotaknya adik-adik disambung ya. Disambung atas dan bawah. Jadi seperti ini. Oke? Sudah? Lalu kita singkirkan dulu di sebelah sini. Nah, piring yang tadi sudah kita siapkan, adik-adik kita bolongin di bagian tengahnya. Kita bentuk kotak. Ya, Kak Diana sudah buat kotaknya, sudah bolongin piringnya jadi kotak seperti ini. Jadi di tengah-tengah piring ini ada kotak, ya. Oke, kalau sudah, nah cat yang sudah kita siapkan tadi, ya, kita berikan di atas piring, ya. Kita oleskan cat warna birunya dan hijaunya, ya, di atas piring seperti ini. Kebetulan Kak Diana juga sudah buat tadi piring yang sudah Kak Diana cat sebelumnya. Nih dia. Kenapa warna biru dan hijau? Karena ini ceritanya bagian dari bumi. Bumi berbentuk bulat, ya. Sebagian terdiri dari daratan yang berwarna hijau dan sebagian lagi terdiri dari lautan yang berwarna biru. Nah, sudah jadi piringnya. Kita singkirkan dulu catnya ya. Sudah jadi kertas warnanya, kertas bergambar penciptaannya. Lalu bagaimana hasil akhirnya? Kita bisa masukkan, ya. Kita mainkan dari atas sampai bawah, ya. Days of Creation judulnya, hari penciptaan. Nah, kita geser ke atas. Hari pertama bisa dari depan juga bisa dari belakang ya adik-adik ya.
Days of Creation. Hari pertama terang dan gelap, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan dan tumbuhan, hari keempat benda-benda penerang dan seterusnya. Demikian aktivitas kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, udah selesai Kak ibadah Bener, kita. Kak. Gak berasa ternyata ibadah kita udah Iya. selesai. Dan firman Tuhan hari ini tuh sangat memberkati sekali. Betul. Ternyata Tuhan ciptain kita tuh punya tujuan, punya alasan dia Iya. ciptain kita. Oh ya, jangan lupa nanti kita cerita-cerita ya di Kids Altar. Wah bener banget tuh, yang bingung atau yang masih ada pertanyaan bisa di-sharing di Kids Betul. Altar. Nah kalau gitu, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa yuk sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga pada akhir hari ini. Bapa, kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang tutup bungkus dan berkati kami. Kiranya Tuhan Yesus yang sertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.